Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di dalam perahu makam, 11.000 tahun telah berlalu sejak situasi Badak teratasi, yang hanya dalam satu era. Hampir 300 istana yang memancarkan cahaya keemasan tersebar di mana-mana. Pewaris periferal yang telah mencapai inti penyelesaian permainan terbungkus di dalamnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah calon penerus yang belum memenuhi persyaratan. Seperti kata pepatah, jika ada lebih dari 10.000 orang, itu seperti lautan manusia. Dan di sini, berkumpul orang-orang kuat dari berbagai ras yang telah melampaui ratusan kekuatan di 3 era reinkarnasi lautan alam semesta. Jumlahnya hampir 100.000. Sekilas, tempat itu padat. Pada saat ini, mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan iri pada sosok yang diselimuti istana cahaya kemasan. Khususnya pada 3 kasus khusus tersebut, sosok-sosok tersebut diselimuti istana emas dan lampu merah. Luo Feng, Tuan Jixue, dan lagu penguasa air. Setelah penguasa galaksi manusia, penguasa tanah suci Kaisar Timur, orang yang berhasil menembus kemacetan kedua adalah penguasa lagu air. Ini juga, di era reinkarnasi kedua, seorang penguasa alam semesta yang tidak mencolok tiba-tiba datang dari belakang. Lagu penguasa air, memiliki potensi yang luar biasa. Era reinkarnasi pertama dan 2 alam semesta tanah suci pasti menjadi gila karena amarah. Apalagi di era reinkarnasi pertama, akan aneh jika tidak menjadi gila. 3 teratas berasal dari alam semesta asli, dari tanah suci Kaisar Timur, dan dari reinkarnasi era kedua. Mereka memiliki kandidat terbanyak di era reinkarnasi pertama, tapi tidak ada satupun yang bisa menembus kemacetan kedua. Semua kelompok etnis menghela nafas. Dan saat ini, segera setelah Yunhe berhasil menembus kemacetan ketiga dan menyelesaikan game ke-4500. Luo Feng juga mengantarkan terobosan. Selesai, Luo Feng berdiri di depan pilar kristal sambil tersenyum. Baru saja, dia sudah berada di pilar kristal, menyelesaikan permainan akhir permainan ke-3000 dengan sempurna dalam sekejap. Segera setelah solusi berhasil diselesaikan, Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sudah waktunya Duan Donghe muncul. Sungguh, hua, titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari udara tipis. Suhu di sekitarnya turun tajam, dan jiwa terasa agak membeku. Semua lelaki kuat begitu bersemangat sehingga mereka semua melihat ke atas. Saya melihat titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya di udara, seperti kepingan salju yang melayang. Apa yang terjadi? Ini, sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Hua, titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya seperti kepingan salju tiba-tiba bergegas menuju Luo Feng dengan gila-gilaan. Ledakan, di belakang Luo Feng, tanah tiba-tiba retak, dan pilar kristal lainnya keluar. Untuk sementara waktu, Luo Feng dikelilingi oleh 3 pilar kristal. Titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi istana yang menutupi Luo Feng. Emas, merah, hijau. Istana 3 warna ini sangat mempesona. Pada saat ini, Luo Feng seperti kaisar di antara hampir 100.000 orang berkuasa di alam semesta. Bagaimana tidak, dewa ke-7 dari klan mata ilahi segera meraung marah. Matanya penuh ketakutan. Kesempatan untuk melampaui reinkarnasi adalah milik klan mata dewa saya, itu milik klan mata dewa saya, sial. Ini, di era pertama reinkarnasi, seekor binatang raksasa yang bercokol meneteskan air mata kesakitan dan melolong, apakah kamu ingin menghancurkan klan binatang turunanku? Apakah kamu ingin menghilangkan kesempatan terakhirku? Aku tidak bersedia melakukannya. Putus asa. Orang-orang kuat dari era reinkarnasi pertama yang hadir semuanya putus asa. Mereka merupakan mayoritas ahli waris, dan mereka juga merupakan orang-orang yang paling berkeinginan untuk mewarisi warisan di antara banyak ahli waris. Karena tenggat waktunya semakin dekat, jika kita kehilangan kesempatan warisan ini, saya khawatir tidak akan ada peluang sama sekali. Mereka tidak ingin binasa, dan mereka tidak ingin membiarkan seluruh kelompok etnis menghilang dalam reinkarnasi. Mereka berjuang keras. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan apa saja, bahkan jika mereka menindas Luo Feng pada awalnya dan menyerang Luo Feng secara sembarangan untuk mempengaruhi Luo Feng.
Tapi takdir mempermainkan mereka. Mereka semua memahami pemandangan di depan mereka. Luo Feng telah menembus kemacetan ketiga. Perlu dicatat bahwa secara total ada 4 hambatan utama. Jika Anda berhasil menembus kemacetan keempat, Anda bisa langsung mendapatkan warisan dan menghindari persaingan. Dan menerobos hambatan ketiga juga berarti menjadi kandidat inti. Dibandingkan dengan kandidat periferal yang baru berhasil menembus hambatan pertama, mereka hampir bisa diabaikan. Galaksi, cahaya putih dan bayangan mengembun di udara, berubah menjadi Duan Donghe yang mempesona mengenakan baju besi putih yang indah. Pada saat ini, Duan Donghe tidak lagi memiliki rasa ketidakpedulian dan kesepian, melainkan terlihat sangat mempesona. Sebuah era baru saja berlalu. Duan Donghe memejamkan mata, tapi air mata sudah mengalir di wajahnya. Terjadi keheningan. Semua pria kuat yang hadir memandang ke arah Duan Donghe. Hanya satu era yang telah berlalu. Duan Donghe menghela nafas pelan, bahkan jika ada percepatan waktu alam semesta yang kecil, batasnya hanya 10.000 kali lipat, tetapi Anda telah menembus kemacetan ketiga. Aku tidak menyangka saat aku memulai jalan buntu ini, saat aku terpaksa meninggalkan segalanya dan memulai jalan buntu ini, aku akhirnya akan menemukan junior sepertimu. Apa? Ekspresi banyak orang berkuasa tiba-tiba berubah. Ada yang salah dengan sikap ini. Saya minta maaf kepada semua leluhur saya. Duan Donghe memejamkan mata, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan menatap Luo Feng. Aku kasihan pada mereka. Akulah yang menyebabkan silsilah Duan Donghe ku jatuh ke dalam kehancuran. Saya dari silsilah Duan Donghe, sangat mulia dan berkuasa. Saya memiliki kejayaan di era tanpa akhir, dan saya telah berdiri di puncak yang paling mempesona. Tapi aku menyebabkan keluargaku putus asa. Saya orang berdosa. Tapi aku tidak punya pilihan. Duan Donghe memandang Luo Feng, kamu, kualifikasi dan pemahamanmu tidak kalah dengan milikku. Tidak peduli apa, setidaknya penerus yang dapat kutemukan tidak akan lebih buruk dariku. Kamu, hanya dalam satu era, telah menembus kemacetan ketiga. Selamat, Yin He. Duan Donghe memandang Luo Feng. Luo Feng menahan napas. Jika kamu bisa langsung menembus kemacetan keempat, mereka. Duan Donghe melirik ke arah banyak pewaris, hilangkan mereka semua untuk merayakan warisanmu. Hampir 100.000 orang kuat yang hadir langsung gemetar. Membunuh mereka semua, merayakan. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda dapat melanjutkan jika Anda memenuhi persyaratan. Tapi sekarang tampaknya Duan Donghe jelas bukan orang baik. Begitu pewaris menemukannya, semua kandidat lainnya tidak akan berguna. 3 zaman. Duan Donghe memandang Luo Feng, kali ini permainan Kaisar Badak akan diselesaikan dalam 3 zaman. Dalam 3 era ini, jika kamu bisa menembus kemacetan keempat, bahkan jika aku mati, aku akan tetap layak menjadi leluhurku. Ingat, 3 era, kata Duan Donghe, dan sosoknya menghilang. Terjadi keheningan. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya memandang Luo Feng dengan tatapan mulai dari cemburu dan kegilaan, kekaguman dan keterkejutan, hingga kebencian yang kejam. 3 era. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan penampilan itu. Dalam hati Luo Feng, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah mendapatkan warisan dan... Saya tidak tahu sejauh mana saudara Yun telah menyelesaikan situasi ini. Kemudian dia menutup matanya dan terus mencoba yang terbaik untuk memahami situasi Kaisar Badak. Dalam benaknya, selain bekerja keras untuk mendapatkan warisan, yang terakhir adalah bersaing dengan Yun He. Dengan susah payah akhirnya ia bisa menyusul Yun He dan bisa bersaing di garis start yang sama dengan Yun He tidak mau ketinggalan lagi. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berlalu. 20.000 tahun, 25.000 tahun, 28.000 tahun, 29.000 tahun. Alam semesta maya. Yuan Zhu memandang Yun He dan Luo Feng dan sangat terkejut. Kecepatan kemajuan mereka berdua sangat menakutkan. Kali ini ketika Kaisar Badak menyelesaikan situasinya, dia menyaksikan kedua orang itu menyelesaikan situasi semakin cepat, pemahaman mereka terus meningkat, dan kualifikasi mereka meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tampaknya potensi tersebut tidak akan ada habisnya. Rasanya seperti sepotong besi tua dengan cepat berubah menjadi ratusan baja. Dia tidak percaya orang kuat bisa berubah begitu cepat. Apalagi di tahap akhir, keduanya bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abu,
menerobos satu demi satu pemahaman mereka bahkan membuat takjub para leluhur aslinya. Apa yang disebut hukum bahwa kesulitan setiap ambang kemacetan melonjak 10 kali atau puluhan kali lipat telah dilanggar sepenuhnya oleh mereka berdua. Waktu kultivasi mereka sebelumnya singkat, tapi kali ini mereka belajar 30.000 tahun. Jika waktu dipercepat 10.000 kali lipat, itu akan menjadi 30.000 era. Yunhe mungkin memiliki waktu lebih lama lagi. Apakah karena waktu kultivasinya cukup lama? Nenek moyang asli diam-diam berkata, tidak, orang yang kuat tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan waktu. Mungkinkah penduduk bumi pada dasarnya memiliki jiwa yang istimewa? Dan Yunhe dan Luo Feng adalah yang paling mempesona dalam garis keturunan bumi. Silsilah bumi adalah silsilah yang sangat istimewa. Ia sangat luar biasa dalam hal kondisi pikiran dan kemauan, dan pemahamannya secara alami tidak buruk. Transformasi bumi yang dilakukan oleh tamu gunung telah menyebabkan perubahan pada manusia di bumi, dan garis keturunan khusus telah muncul. Nenek moyang asli mengerutkan kening, melihat alam semesta asli, atau bahkan seluruh lautan alam semesta, saya tidak dapat melihatnya. Kecuali nenek moyang dari dua tempat suci yang belum pernah muncul di laut alam semesta, inilah tamu gunung. Duduk di tamu gunung, apa rencananya? Segala sesuatu tentang Yunhe dan Luo Feng ada hubungannya dengan dia. Dia juga melatih Kaisar Yan dan Putih sebelumnya. Dialah pencipta dunia maya. Alam semesta maya mencakup seluruh alam semesta asli. Keajaibannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, ini lebih seperti wilayah nenek moyang asli, yang dirasakan dengan tentakel. Oleh karena itu, dia mengetahui banyak misteri, tetapi masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Tamu gunung adalah sesuatu yang tidak dapat dia mengerti. Yunhe benar-benar tenggelam dalam studi tentang Biro Kaisar Badak dan diagram pola rahasia. Ketika dia datang ke dunia ini, dia belum pernah mencoba berkultivasi dengan tenang dalam waktu yang lama. 3 era, waktu dipercepat 80.000 kali lipat. Ini adalah periode ketika dia mengumpulkan warisannya sendiri. Jika dia baru mulai mempelajari Biro Badak, dia masih seorang awam. Namun seiring berjalannya waktu, kemauannya semakin tajam, pemahamannya terus meningkat selama penelitian, dan potensinya semakin berkembang. Yunhe benar-benar kecanduan, begitu tenggelam di dalamnya sehingga dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali. Kenikmatan bisa memecahkan suatu situasi secara instan dan memperoleh wawasan dari ratusan juta sudut, seolah-olah memecahkan rahasia alam semesta, dan dipecahkan sedikit demi sedikit. Potensinya, di bawah tekanan seperti ini, seperti sepotong batu giok kasar yang telah hilang dari debu dan secara bertahap mulai berkembang. Babak 5803. Yunhe berhenti sejenak, merasakan waktunya, mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, era ketiga akan segera datang, sepertinya sudah terlambat. Masih ada 197 pertandingan tersisa sebelum kemacetan keempat dari 6.000 pertandingan. Waktu hampir habis. Tapi apa hubungannya ini denganku? Jadi bagaimana jika sudah terlambat? Saya bukan penerus. Apa yang disebut batas waktu 3 zaman tidak membatasi saya sama sekali. Biro Badak telah memberikan manfaat besar bagi saya. Saya akan melanjutkan penelitian saya dan memecahkan hambatan keempat terlebih dahulu. Yunhe tersenyum dan kemudian melanjutkan membenamkan dirinya dalam penelitian. Tujuannya adalah menerobos kemacetan keempat. Setelah pelatihan yang lama, entah itu kemauannya atau pemahaman dan potensinya yang tidak terdeteksi, dia telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Sebelum menyelesaikan situasi Badak, waktu pelatihan Yunhe terlalu singkat, bahkan Luo Feng tidak bisa membandingkannya. Bagaimanapun, Luo Feng menghabiskan waktu lama di alam semesta kecil nenek moyang binatang langit berbintang dan menyelesaikan proses akumulasi. Dan Yunhe telah bergerak maju dengan tergesa-gesa, dan waktunya tidak cukup. Yang kurang darinya adalah akumulasi. Sekarang, kekurangan akumulasi sebelumnya telah sepenuhnya teratasi. Akhir dari 3 era, Yunhe akhirnya menyelesaikan game tersebut di game ke-5915. Meski sedikit disesalkan karena game tersebut tidak bisa diselesaikan hingga 6.000 game sebelum tamat, namun performanya sudah luar biasa. Bagaimanapun, dia membutuhkan lebih dari 1 zaman untuk menembus kemacetan ketiga. Memang masih ada sedikit waktu tersisa untuk menembus kemacetan keempat dalam 2 zaman terakhir. Jika tidak, jika Anda memberinya lebih banyak waktu,
dia akan sangat yakin bahwa dia dapat menembus kemacetan keempat. 3 zaman. Nenek moyang asli, seorang pria berjubah putih, berdiri di depan pilar batu, tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, situasinya teratasi sebelum 3 era berakhir. 6002 putaran. Nenek moyang asli tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama, dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia akhirnya menyelesaikan game 6002 tersebut. Kalau tidak, jika dia kalah dari 2 juniornya, di mana dia akan meletakkan wajah lamanya. Ini adalah pertempuran diam-diam. Bukan hanya persaingan antara Luo Feng dan Yun He, tapi juga leluhur aslinya. Tentu saja, leluhur asli tidak akan membiarkan dirinya dirugikan dalam persaingan dengan kedua juniornya. Adapun Luo Feng, dia akhirnya mencapai ronde ke-3911, yang mirip dengan Yun He dan sangat dekat dengan hambatan keempat. Kemacetan keempat Luo Feng adalah 4000 putaran. Secara keseluruhan, kecepatan penyelesaian game antara keduanya hampir sama, dan perbedaannya tidak besar. Hanya saja Yun He menghabiskan waktu beberapa kali lebih banyak daripada Luo Feng. 3 era telah tiba, dan pemutaran film Biro Badak telah berakhir. Mereka yang berhasil menembus kemacetan pertama, 292. Ada 5 orang yang berhasil menembus kemacetan kedua. Orang yang menerobos kemacetan ketiga adalah galaksi manusia dan tanah suci Kaisar Timur. Duan Donghe menunduk dan berkata perlahan. Tanah suci Kaisar Timur, Biksue, akhirnya berhasil menembus kemacetan ketiga di akhir 3 era. Aku menunggu lebih lambat dari Yin He dan yang lainnya, kita masih punya waktu. Ya, beri kami sedikit waktu lagi. Seseorang yang kuat segera berteriak dari bawah. Memang ada beberapa yang terlambat setengah tahun, atau 1 atau 2 tahun lebih lambat dari gelombang pertama. Duan Donghe menunduk dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya memberi Anda era lain, saya khawatir tidak ada di antara Anda yang bisa menembus kemacetan pertama. Batas potensi Anda ada di sana, tidak ada gunanya lagi waktu. Biarpun kalian berhasil menembus kemacetan pertama, apa gunanya kalian? Galaksi dan Blue Blood adalah yang paling penting. Mereka yang berhasil menembus kemacetan kedua secara teoritis sedikit mungkin. Orang lain yang berhasil menembus kemacetan pertama hanya menebusnya. Sedangkan bagimu, kamu bahkan belum menembus kemacetan pertama. Ikuti aturan, semuanya, pergilah ke neraka. Duan Donghe melambaikan tangannya. Wow, di seluruh koridor, pilar kristal meledak dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bisa saja membentuk istana, tapi bisa juga menyerang. Hua, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang kuat itu. Dalam sekejap mata, hampir 100.000 orang kuat yang hadir langsung dimusnahkan dan berubah menjadi abu. Hanya hampir 300 orang kuat terakhir yang berhasil menembus kemacetan pertama yang selamat. Meski para penyintas diam-diam ketakutan, mereka tidak peduli dan sudah lama siap mental menghadapi hal ini. Terlebih lagi, mereka yang meninggal hanyalah beberapa orang bijak kosmik dan dewa abadi. Mereka semua dapat membalikkan ruang dan waktu dan dibangkitkan. Di antara hampir 300 orang yang selamat, kecuali beberapa penguasa kosmik dan dewa abadi, sisanya adalah penguasa alam semesta ke atas. Saat ini, mata mereka penuh dengan harapan. Biro Badak akhirnya berakhir. Langkah selanjutnya adalah mulai benar-benar berhubungan dengan warisan. Warisan silsilah Duan Donghe yang legendaris. Tunggu dan lanjutkan. Pergi ke aula berikutnya, dan kemudian kamu dapat mulai menghubungi warisan. Duan Donghe menatap Luo Feng dan 299 kandidat lainnya, lalu menunjuk ke kejauhan. Hanya suara gemuruh yang terdengar, dan gerbang yang semula tertutup di kejauhan telah dinaikkan. Melalui gerbang yang ditinggikan, aula istana di belakang dapat terlihat samar-samar. Aula kuno benar-benar gelap. Hanya 9 bola kristal yang bertatahkan di atas aula yang memancarkan cahaya redup, menerangi seluruh aula. Ketika 299 orang kuat terbang ke aula, Duan Donghe sudah duduk di singgasana di aula. Dia menunduk dengan senyuman di wajahnya, sekarang kita telah sampai di sini, kita dapat mulai menghubungi warisan yang sebenarnya. Diwarisi, hubungi warisan. Semua pihak tahu bahwa hanya satu orang yang bisa mendapatkan warisan secara utuh, namun selama mereka bisa mendapatkan sebagian dari warisan tersebut dan mengirimkan pesannya kembali sebelum kematian, itu akan bermanfaat. Dengan mendapatkan bagian dari warisan,
mungkin ada cara untuk melampaui reinkarnasi. Begitu saya menemukan jalannya, saya akan segera menghancurkan diri sendiri. Jika saya menghancurkan diri sendiri dan jatuh, saya akan memiliki klon, jadi secara alami saya dapat melanjutkannya, hidup. Jika kita benar-benar menunggu Duan Donghe mengambil tindakan, saya khawatir dia pasti akan jatuh. Sebagian besar orang berkuasa yang hadir memiliki gagasan ini. Di antara 299 ahli waris yang hadir, 2 orang berhasil menembus kemacetan ketiga, dan 5 orang berhasil menembus kemacetan kedua. Bagaimana mereka bisa mendapatkan warisan kali ini dan mendapat giliran dari mereka yang berhasil menembus kemacetan pertama? Cara terbaik untuk mendapatkan informasi adalah dengan segera melarikan diri ketika situasinya buruk. Sebelum memulai warisan, Duan Donghe mengajukan pertanyaan kepada 7 orang terkuat di alam semesta. Dari 7 orang terkuat di alam semesta, 6 berasal dari era reinkarnasi pertama dan 1 dari reinkarnasi era kedua. Jika Anda menjawab salah, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan warisan tersebut. 7 orang terkuat di alam semesta kaget saat mendengar ini. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi karena aku, Duan Donghe, memiliki persyaratan khusus untuk alam semesta kecil yang kalian pelihara masing-masing. Duan Donghe menghela nafas, setelah alam semesta kecil terbentuk dan lahir, alam semesta tersebut diselesaikan dan jalan masa depan akan terbatas. Jika struktur alam semesta kecil Anda tidak memenuhi persyaratan saya, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan. Arsitektur alam semesta kecil. 7 orang terkuat di alam semesta tercengang. Ternyata peradaban kuno juga memperhatikan hal ini. Penguasa alam semesta lainnya, orang bijak alam semesta, makhluk abadi, lemah dan tidak pernah melahirkan alam semesta kecil. Duan Donghe berkata, jadi mereka baik-baik saja. Mereka yang mewarisi garis keturunan saya, Duan Donghe, dengan sendirinya akan mendapat bimbingan. Aku tahu bagaimana menyusun alam semesta kecil setelah ia lahir. Tapi kalian bertujuh, sudah selesai. Sekarang, izinkan saya bertanya, seperti apa struktur alam semesta Anda? Duan Donghe bertanya langsung. 7 orang terkuat di alam semesta langsung ragu-ragu. Pantas saja, tak heran kedua tempat suci tersebut sama sekali tidak mengirimkan orang-orang terkuat di alam semesta. Tampaknya meskipun garis Duan Donghe dapat memungkinkan orang-orang terkuat di alam semesta menjadi pewaris, ia juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi dan keistimewaan, persyaratan untuk struktur alam semesta kecil. Dan orang terkuat di alam semesta di 2 tempat suci bahkan tidak memiliki alam semesta kecil lagi. Penguasa alam semesta, yang mulia alam semesta, dan yang abadi yang hadir semuanya telah memperoleh beberapa wawasan. Masalah ini bukan urusan mereka, jadi semua orang memperhatikan dengan penuh minat, ingin tahu tentang apa struktur alam semesta kecil itu. Silakan. Duan Donghe mengerutkan kening, mengapa kamu masih ragu-ragu? Kamu, jadilah yang pertama berbicara. Duan Donghe menunjuk langsung ke arah Raja Iblis Tiebu. Raja Iblis Tiebu ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata langsung, saat aku menerobos dari penguasa alam semesta menjadi orang terkuat di alam semesta, aku menciptakan emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, tepi seluruh alam semesta kecil, guntur dan kilat, dan cahaya, 8 bidang ini secara diam-diam terhubung ke asal mula alam semesta untuk menstabilkan seluruh alam semesta kecil. Metode biasa. Duan Donghe mencibir dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, metode membangun alam semesta dari orang-orang terkuat di alam semesta terungkap satu persatu. Banyak di antaranya yang dibuat-buat. Ketika saya memasuki alam terkuat di alam semesta, kerajaan Tuhan berubah menjadi alam semesta kecil. Struktur internalnya dibagi menjadi 8 dunia tepi dan 2 dunia inti, mengelilingi asal mula alam semesta. Struktur dunia sangat stabil. Meski stabil, sangat sulit untuk membuat kemajuan dan terobosan. Tidak ada potensi sama sekali. Duan Donghe, yang berikutnya. Saya membuka 10.081 ruang bidang kecil. Setiap ruang bidang terhubung dengan asal mula alam semesta dan diubah menjadi ruang energi. Dan 10.081 ruang ini juga disusun membentuk pola ruang rahasia, membentuk bentuk pedang. Itu saja. Duan Donghe memandang dewa kedua. Tuan kedua hanya mengada-ada. Ketika Duan Donghe bertanya, dia menganggapnya lucu, dan melanjutkan, tentu saja tidak,
Saya membuka 10.081 pesawat kecil lainnya, menyusunnya menjadi pola rahasia waktu, dan juga menjadi bentuk pedang. Waktu dan ruang saling mempertajam. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah kamu yakin ini adalah alam semesta kecil? Jika demikian, alam semesta kecilmu pasti sudah lama runtuh. Duan Donghe tertawa terbahak-bahak. Yang berikutnya. Haha, segera beberapa pria kuat tidak bisa menahan tawa. Tuan kedua melotot dengan marah dan melihat sekeliling. Dia memang mengada-ada, menciptakan struktur yang murni khayalan. Bagaimanapun, ketika alam semesta pertama kali dikandung, struktur internal alam semesta sangat hati-hati, dan tidak ada pengalaman atau bimbingan. Meskipun saya punya banyak ide, saya tidak berani mencobanya dengan mudah dan saya berhati-hati saat melakukannya. Orang-orang terkuat di alam semesta ini sedang memutar otak. Berikutnya, haha menarik, apa kamu yakin alam semestamu seperti ini? Biasa-biasa saja, potensinya terbatas. Duan Donghe mendengarkan jawaban dari orang-orang terkuat di alam semesta dan mengevaluasinya satu persatu. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, tanpa bimbingan orang yang lebih kuat, memang mustahil untuk menguasai metode struktur kosmik yang mendalam melalui kekacauan murni. Kalian bertujuh, tidak dapat mewarisi Duan Donghe-ku, detak. Potensi Anda terlalu rendah. Jika Anda bisa menyelesaikan 6.000 game sebelumnya, garis keturunan Duan Donghe kami akan bersedia membayar mahal. Tapi kemampuan Anda untuk menyelesaikan game rata-rata dan potensi Anda rendah. Anda pasti tidak memenuhi syarat untuk terimalah warisan silsilah Duan Donghe saya. 7 orang terkuat di alam semesta saling memandang tanpa daya. Tragedi. Kali ini, merupakan sebuah tragedi besar bahwa mereka datang untuk menerima warisan. Kaisar Badak menderita kerugian dalam menyelesaikan situasi tersebut, dan sekarang dia dihina, dipermalukan di depan umum, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi warisan. Saya tidak menyangka struktur alam semesta kecil juga memiliki misteri. Benar, di alam semesta asli, menjadi yang terkuat di alam semesta adalah yang teratas. Struktur alam semesta kecil manakah yang lebih baik, dan siapa yang dapat memastikannya? Hanya peradaban kuno, yang dilahirkan dalam keberadaan yang lebih kuat, yang akan mengetahui struktur alam semesta mana yang lebih baik pada tahap selanjutnya. Ini adalah warisan. Ini adalah pengalaman yang dikumpulkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya di generasi masa lalu setelah menderita kerugian, dan jalan yang mereka jelajahi adalah jalan yang dapat menuju ke puncak. Untuk jalur seperti itu, nenek moyang generasi masa lalu membayar harga yang tidak diketahui untuk menjelajahinya. Oleh karena itu, nilai dari setiap warisan puncak tidak dapat diukur. Nenek moyang kedua tempat suci itu tergerak olehnya, jadi wajar saja. Tak satu pun dari kalian bertujuh yang memenuhi syarat untuk menerima warisan. Duan Donghe duduk di singgasana dan melihat ke bawah, kecuali kalian bertujuh, semua kandidat dari klan Mata Ilahi tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan, dan semua klan Mata Ilahi akan mati. Apa? Semua orang terkejut. Kok bisa? Seluruh klan Mata Ilahi, Allah kedua, Allah ketujuh, penguasa penyihir dan iblis, dan penguasa bayangan Ai yang menerobos kemacetan pertama, semuanya tercengang. Ledakan. Dewa ketujuh segera menyerahkan tangannya dan mengeluarkan harta paling kuat, kastil tebing es. Dia dengan cepat memasuki kastil tebing es, dan kemudian kastil tebing es dengan cepat bertambah besar ukurannya. Di puncak gunung kristal sedingin es, sebuah benteng sangat anggun dan halus. Masuklah dengan cepat, Tuan ketujuh mengirim pesan dengan cemas. Segera, Dewa kedua, penguasa penyihir dan iblis, dan yang lainnya tidak peduli akan keterkejutannya, dan segera memasuki kastil tebing es satu persatu. Dalam sekejap, total 28 kandidat dari klan Mata Ilahi, termasuk 2 orang terkuat di alam semesta, memasuki kastil tebing es. Tuan Duan Donghe, mengapa kami, klan Mata Ilahi, tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan, atau bahkan mati? Mengapa kami diperlakukan berbeda? Jika Tuan Duan Donghe, Anda benar-benar tidak ingin garis keturunan klan Mata Ilahi saya menerima warisan, mengapa Anda tidak menjelaskannya secara langsung selama ujian awal? Ya, Tuan Duan Donghe, mengapa Anda diperlakukan begitu berbeda? Duan Donghe duduk di singgasana sambil menunduk, ini adalah permintaan dari temanku. Aku berhutang budi padanya, jadi tentu saja aku menyetujuinya. Teman bertanya, di kastil tebing es,
Semua orang kuat dari klan mata ilahi menjadi gila karena marah. Tamparan di wajah. Putus asa. Mengapa memotong kesempatan klan mata dewa saya untuk melampaui reinkarnasi? Mengapa ini sangat tidak adil? Mengapa? WHO. Siapa ini? Siapa yang memotong kesempatan kita? Siapa ini? 28 kandidat klan mata ilahi di Kastil Tebing Es merasa sangat putus asa, marah, sedih, dan tidak mau. Kemudian, salah satu orang terkuat di alam semesta, Dewa Iblis berjubah guntur, muncul. Ini adalah orang biasa yang terkuat di alam semesta. Dia tidak memiliki harta yang paling kuat di tubuhnya, dan kekuatannya biasa-biasa saja. Armor setelan petir yang membuatnya terkenal hanya berada di urutan kedua setelah armor terkuat, dan pada dasarnya tidak memiliki rasa keberadaan. Dia pernah menyinggung klan mata dewa dan diburu oleh klan mata dewa. Dalam keputusasaan, dia menerobos inti kapal luar angkasa dan melarikan diri. Mulai sekarang, dia tidak pernah berani muncul lagi di laut semesta. Dan teman hidup dan mati lainnya, Kong Luo, jatuh ke tangan klan mata dewa. Kemudian, secara kebetulan, Dewa Iblis berjubah guntur memasuki perahu makam dan bertemu Duan Donghe. Namun, kualifikasinya tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan warisan Duan Donghe. Jadi, dia membuat kesepakatan dengan Duan Donghe, memberitahu Duan Donghe tentang situasi laut kosmik dan informasi kekuatan utama, dan menasihati Duan Donghe bahwa jika dia ingin menemukan pewarisnya, akan lebih baik untuk memindahkan perahu makam, untuk pergi ke domain dalam dan menarik sejumlah besar kekuatan. Oleh karena itu, perahu makam lahir di wilayah es api jauh di wilayah dalam. Dan Duan Donghe pun setuju untuk membantu Dewa Iblis berbaju guntur untuk membalas dendam dan membunuh klan mata dewa yang memasuki perahu makam. Lei Yi, kamu ingin membunuh kami. Aku ingin melihat apakah lelaki tua yang telah mati karena reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya ini mampu membunuh kami. Kamu akan segera mengetahuinya. Dewa Iblis berjubah guntur mencibir dengan sedikit rasa kasihan di matanya, dan setelah kamu jatuh, hartamu yang paling kuat juga akan menjadi milikku. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat orang tua yang sudah mati ini. Dewa kedua dan dewa ketujuh meraung, kami memiliki harta yang paling kuat. Harta karun paling kuat, konyol sekali. Duan Donghe menunduk dan menunjuk dengan lembut ke tanah. Tanah tiba-tiba meraung, membentuk jurang yang dalam. Ada suasana menakutkan yang samar-samar keluar dari jurang. Saya melihat kastil tebing es yang paling kuat dan berharga sedang diseret menuju pintu masuk jurang di tanah, diikat oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun paling kuat, konyol. Di kampung halamanku, tidak ada harta karun yang paling kuat. Duan Donghe menggelengkan kepalanya dan mencibir. Wow, kastil tebing es berjuang keras, dan di dalamnya terdengar auman dewa kedua dan dewa ketujuh. Tapi dia masih ditarik langsung oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke dalam jurang yang mengerikan. Ikuti dengan cermat, bentak, tanah yang terpisah langsung tertutup, dan semuanya kembali tenang. Di aula, lebih dari 200 pewaris mendengarkan dengan cermat, mencoba mendengar suara untuk menilai nasib klan mata dewa di bawah tanah. Bagaimanapun, ini adalah istana yang paling kuat. Sulit untuk mati di dalamnya, bukan? Pernahkah kamu mendengar, di kampung halaman Duan Donghe, di peradaban kuno itu, tidak ada harta karun yang paling kuat. Harta yang kami gunakan dan kata-kata yang terkandung di dalamnya adalah kata-kata dari peradaban itu. Jelas ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Karena Duan Donghe berani mengatakan ini, saya khawatir dia benar-benar percaya diri. Tidak ada harta karun yang paling kuat. Apa maksudmu? Beberapa orang berkuasa mau tidak mau berbicara dengan pelan. Apa yang disebut harta paling kuat juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Banyak orang kuat mengetahui hal ini. Di tangan orang yang lemah, kekuatan tertinggi dari harta yang paling kuat tidak dapat digunakan. Secara alami, sulit untuk menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah, karena mengira mereka semua berada pada level yang sama. Sebenarnya tidak. Di tangan makhluk yang lebih menakutkan, harta yang paling kuat juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di benua asal, tidak ada yang namanya yang terkuat. Hanya saja tingkat harta karunnya berbeda. Wow, lantai aula tiba-tiba terbuka lagi, mengeluarkan aura yang menakutkan. Memanggil. 3 aliran cahaya terbang dan melayang di depan iblis berpakaian petir.
Ketiga benda tersebut adalah kastil tebing es seukuran kepalan tangan yang terlihat seperti ukiran batu giok es, patung aneh makhluk asing, dan manik 3 warna yang mempesona. Dari ketiga harta karun ini, menurut klasifikasimu, 2 adalah harta karun yang paling kuat, dan yang lainnya cukup istimewa. Meskipun tidak sebagus yang disebut harta karun terkuat, itu lumayan. Menurutku memang begitu cocok untukmu. Duan Donghe menunduk dan berkata sambil tersenyum, Lei Yi, ambillah. Dewa Iblis berjubah guntur menatap kosong ketiga harta karun di depannya, matanya sangat rumit. Ini, 3 harta karun ini. Kastil tebing es. Alam dewa sejati, Huan Xinsu. Lebih dari 200 pewaris di samping mereka, terutama 5 orang terkuat di alam semesta, dapat dilihat secara sekilas. Semua orang bersemangat tentang hal itu. 3 harta karun paling kuat. Yang terjadi selanjutnya adalah keterkejutan. 3 harta karun, dari klan mata ilahi, apakah sudah mati? Mereka semua bersembunyi di kastil tebing es, jadi mereka mati. Penguasa alam semesta itu, jika mereka menghancurkan dirinya sendiri, mungkin masih dapat bertahan dengan kekuatan klon mereka, tetapi dewa kedua dan dewa ketujuh adalah yang terkuat di alam semesta, tetapi mereka tidak memiliki klon. 2 orang terkuat di alam semesta, dan keduanya memiliki harta paling kuat, mati seperti ini. Nyonya, ini, peradaban kuno itu sangat menakutkan. Lebih dari 200 orang kuat semuanya terkejut. Di mata mereka, istana yang paling kuat dan berharga adalah tempat yang benar-benar aman. Kecuali jika Anda bergegas ke alam semesta kecil orang kuat lainnya tanpa mempertaruhkan nyawa Anda, atau pergi ke inti dari 3 jadi, atau Anda terlalu tidak puas dengan umur panjang Anda dan ingin melalui reinkarnasi, Jika tidak ada cara untuk membunuh makhluk di dalam melalui perlindungan istana harta karun tertinggi. Dengan istana yang paling kuat dan berharga, selama Anda tidak dengan sengaja mencari kematian, pada dasarnya sulit untuk mati. Tapi, pada saat ini, tepat di depan mata mereka sendiri, di aula istana, lebih dari 200 ahli waris terkejut dan sangat iri. Bagaimanapun, itu adalah 2 harta karun tertinggi, ditambah manik hati ilusi yang tidak kalah dengan harta karun tertinggi. Manik hati ajaib adalah jenis harta karun khusus, cocok untuk melakukan serangan ilusi, dan juga merupakan harta karun yang menjaga jiwa. Ini adalah harta yang sangat kuat dalam hal jiwa. Dewa Iblis berjubah guntur secara alami cocok untuk melakukan ilusi. Kamu dapat dengan mudah mengenali pemilik manik Huanxin. Duan Donghe melihat ke bawah dan berkata, adapun 2 harta paling kuat yang tersisa, kastil tebing es, jika kamu cukup kuat, kamu dapat mengenali tuannya. Hanya di alam dewa sejati ini, sangat sulit untuk mengenalinya tuan. Berhati-hatilah saat kamu kembali. Pikirkan saja, mungkin perlu waktu. Dewa Iblis berbaju guntur mengangguk dengan penuh semangat. Dari menjadi orang terkuat di alam semesta, hingga mendapatkan 3 harta karun yang kuat adalah transformasi total. Haha, aku punya banyak harta karun ini, klan mata dewa. 9 pasang mata dewa iblis berjubah guntur bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Hal ini membuat lebih dari 200 pria kuat lainnya menghela nafas secara diam-diam. Klan mata dewa yang malang, setelah dewa iblis berjubah guntur menjadi lebih kuat, bagaimana dia bisa melepaskan klan mata dewa di masa depan? Terlebih lagi, dewa kedua dan dewa ketujuh telah jatuh, dan klan mata dewa tidak lagi sekuat sebelumnya. Terima kasih, Tuan Donghe. Dewa Iblis berbaju guntur membungkuk penuh rasa terima kasih. Ini sudah berakhir. Duan Donghe berkata, kamu boleh pergi sekarang, kandidat lainnya. Duan Donghe melirik ke lebih dari 200 pewaris lainnya, kami akan mulai menghubungi warisan. Begitu kami melakukan kontak dengan warisan, yang kalah akan mati, jiwa mereka akan dimusnahkan, dan banyak klon akan binasa. Silsilah saya harus memiliki jiwa untuk dipraktikkan, jadi saya memilih mereka yang memiliki jiwa. Tentu saja, ada metode khusus untuk menangani jiwa. Lebih dari 200 ahli waris semuanya terkejut. Satu-satunya yang berhasil menembus kemacetan ketiga adalah Galaksi dan Bixue. Duan Donghe menunduk dan berkata dengan acuh tak acuh, keduanya adalah yang paling menjanjikan. Dan 4 orang yang mampu menembus kemacetan kedua juga memiliki secercah harapan. Sedangkan bagi mereka yang berhasil menembus kemacetan pertama, kecuali potensi Anda bisa meroket dalam waktu singkat, Anda hanya akan menambah jumlahnya. Sekarang, Lei Yi, dan 5 orang terkuat lainnya di alam semesta.
Aku akan mengirim mereka pergi. Jika ada di antara kalian yang memutuskan untuk menyerah, segera ambil keputusan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Suara Duan Donghe bergema di aula. Terjadi keheningan. Sejak awal pewarisan ini, Duan Donghe selalu memberikan kesempatan kepada calonnya untuk menyerah. Selama Anda tidak bersentuhan dengan warisan, semuanya mudah untuk dikatakan. Dan segera, kontak dengan warisan akan segera dimulai, yang juga merupakan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Dari lebih dari 200 pewaris ini, hanya satu yang pada akhirnya ditakdirkan untuk sukses. Saya keluar, saya keluar, saya keluar. Tak lama kemudian, orang-orang kuat mengambil inisiatif untuk berdiri. Misalnya, di sisi manusia di alam semesta asli, penguasa Peng Gong yang menerobos kemacetan pertama, yang mulia kosmik, dan dewa abadi semuanya memilih untuk mundur. Kalian semua berhenti. Jika kalian bisa menembus kemacetan pertama, kalian semua memiliki potensi yang luar biasa. Jika kalian mewarisi, kalian akan mati. Klan kami sudah memiliki Luo Feng, jadi tidak ada gunanya kalian pergi. Di dunia maya, pendiri kapak raksasa berkata langsung, adapun Peng Gong, dia adalah salah satu pilar suku kita. Tidak perlu mati. Ya, kamu berhenti. Adapun orang kuat lainnya di klan kita, biarkan mereka pergi. Ingat, bawa kembali banyak harta yang mereka miliki. Ya, kamu berhenti dan membawa kembali harta paling kuat dari klan kita. Adapun orang kuat lainnya, lakukanlah dan dapatkan informasi warisan yang cukup. Semua pihak membuat pengaturan dengan cepat. Entah untuk mengembalikan harta karun, atau mengasihani elit dengan potensi luar biasa dan tidak ingin dia menjadi umpan meriam. Setelah beberapa saat, hanya tersisa 236 orang di aula yang memutuskan untuk terus menghubungi warisan, dan puluhan lainnya memilih keluar. Tolong cepat pergi. Duan Donghe menunjuk ke kejauhan. Gemuruh. Gerbang koridor terbuka. 6 orang terkuat di alam semesta, termasuk Dewa Iblis berjubah guntur, serta penguasa alam semesta, dan Dewa Abadi, dengan cepat terbang ke koridor dan segera menghilang. Gemuruh. Gerbangnya jatuh lagi. Di aula, 236 ahli waris yang tersisa tidak lagi punya jalan keluar. Di antara 236 orang ini, ditakdirkan hanya satu orang yang akan bertahan pada akhirnya. 235 orang sisanya pasti akan mati. Tidak diragukan lagi, orang yang memiliki harapan terbesar untuk bertahan hidup adalah Luo Feng dan Yang Mulia Darah Biru. Orang kuat lainnya ada di sini untuk mengambil risiko, terutama mereka yang baru saja menembus kemacetan pertama, dan hampir mati. Setiap kelompok etnis dapat bangkit dan mendapatkan pijakan di era reinkarnasinya masing-masing. Itu semua karena anggota suku yang kuat bersedia berdiri di saat-saat kritis. Yang kuat telah naik dari bawah selangkah demi selangkah dan mengalami banyak nyawa dan kematian. Banyak dari mereka telah lama menganggap enteng kematian. Anda hanya perlu tahu apakah mati itu sepadan. Demi ras, agar ras melampaui reinkarnasi dan hidup selamanya, bahkan kematian pun sepadan. Selama mereka dapat mengakses informasi tentang reinkarnasi, mereka akan segera mengirimkannya kembali ke sukunya, sehingga meskipun mereka segera mati, tidak akan ada penyesalan. Di pintu palka perahu makam. Master Bintang Beizen dari Tanah Suci Kaisar Timur dan orang kuat lainnya yang menunggu di pintu palka tidak terkejut ketika mereka melihat Dewa Iblis berjubah guntur, Raja Iblis Tiebu, dan sekelompok kandidat yang telah mundur. Lagi pula, mereka sudah tahu apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, kamu harus segera meninggalkan perahu makam. Pintu palka kapal makam akan segera ditutup. Jika kamu tidak mundur, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi lagi. Pintunya sudah ditutup. Hanya satu orang yang bersentuhan dengan warisan yang akan selamat, dan itu adalah Duan Donghe berikutnya. Semua orang akan mati. Tampaknya bahkan rute pelarian terakhir pun akan diblokir sepenuhnya. Berjalan, sekelompok makhluk seperti Dewa Iblis berjubah guntur terbang keluar. Hampir 100 orang kuat terbang keluar dari lubang palka. Wow, gerbangnya runtuh dengan keras, menutup seluruh perahu makam. Hal ini membuat hampir 100 orang kuat yang terbang menghela nafas putus asa ketika mereka melihat kembali ke perahu makam. Dewa Iblis berbaju guntur, aku mengagumimu. Dewa Iblis berbaju guntur, aku tidak menyangka bahwa warisan ini dipandu olehmu, dan bahkan menyebabkan kerugian besar bagi klan Mata Dewa. Haha,
Klan Mata Dewa pasti sangat membencimu. Orang-orang kuat lainnya yang hadir semuanya memandang ke arah Dewa Iblis berjubah guntur. Tidak ada yang berani meremehkan Dewa Iblis berjubah guntur saat ini. Mereka tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Dewa Iblis berjubah guntur. Pertama-tama, jika bukan karena Dewa Iblis berjubah guntur, warisan Duan Donghe tidak akan muncul di wilayah es api. Kedua, Dewa Iblis berjubah guntur hanya mengincar klan Mata Dewa, namun sebenarnya membantu mereka, kehilangan salah satu musuh besar mereka untuk memperebutkan warisan. Terlebih lagi, Dewa Iblis berbaju guntur saat ini memiliki harta paling kuat, kastil tebing es, serta harta jiwa, manik hati ajaib. Selain itu, setelah dia memurnikan alam dewa sejati, Dewa Iblis berjubah guntur pasti akan menjadi salah satu orang yang paling sulit dan kuat di alam semesta di lautan alam semesta. Selain itu, dia adalah seorang penyendiri, jadi semua pihak tentu saja tidak mau menyinggung perasaannya. Yang kuinginkan adalah mereka membenciku. Semakin mereka membenciku, aku akan semakin bahagia. Aku telah menjadi orang terkuat di alam semesta, tapi aku masih harus diintimidasi oleh klan Mata Dewa. Bahkan satu-satunya teman dekatku dalam hidup dan mati, Kong Luo, dibunuh oleh mereka. Dalam hidup ini, aku punya tidak ada klan yang perlu dipedulikan, dan aku tidak punya hal lain untuk diminta. Yang kuinginkan hanyalah membuat klan Mata Dewa menyesali apa yang telah mereka lakukan, membuat mereka menderita dan putus asa, dan bahkan menyebabkan mereka dimusnahkan. Hal ini membuat banyak pria kuat lainnya saling memandang, diam-diam terkejut. Kebencian ini sangat besar. Klan Mata Dewa yang malang. Perahu makam telah ditutup sepenuhnya dan secara resmi berakhir. Ruang dengan pilar batu berurat hitam. Yun He duduk di singgasana hitam, membuka matanya, dan melihat jauh, seolah melintasi ruang dan waktu, melihat ke arah domain Yanbing. Tidak ada keraguan bahwa penerus terakhir Duan Donghe pastilah Luo Feng. Ahli waris lainnya semuanya meninggal. Saat itu, umat manusia pasti akan iri dan diincar oleh seluruh lautan alam semesta, terutama tanah suci bulan ungu. Oleh karena itu, sebelum itu, Yun He berpikir dia akan mencobanya dan melihat apakah dia bisa menawarkan hadiah sebagai imbalan atas bagian terakhir dari armor pemakan skala, helm. Saya hampir melupakannya. Jika tidak, ribuan tahun kemudian, Luo Feng akan mengemudikan perahu makam kembali ke alam semesta asli, dan berdagang dengan tanah suci Kaisar Timur. Setelah menipu pihak lain, semua pihak akan berhenti memikirkan transaksi tersebut waktu, akan sulit untuk bertukar. Umat manusia pada saat itu akan iri dan memusuhi seluruh alam semesta. Jika mereka benar-benar memiliki aksesori berharga itu di tangan mereka, mereka akan menyembunyikannya dengan sengaja atau membuka mulut. Keesokan harinya, manusia Hongmeng merilis berita tersebut. Hongmeng akan mengambil harta karun domain tingkat atas dan harta karun tipe jiwa puncak, dan menawarkan hadiah mahal untuk bagian helm dari harta karun itu. Helm itu terdiri dari sisik-sisik halus berwarna hitam tua yang tak terhitung jumlahnya. Levelnya harus antara harta karun tingkat tinggi atau harta karun tingkat atas. Jika ingin menukarnya, Anda bisa membawa harta karun itu ke pilar batu pola hitam nomor 8 untuk diperdagangkan. Di bawah promosi manusia Hongmeng yang disengaja, berita menyebar dengan cepat dalam waktu singkat. Hampir 100 kekuatan di alam semesta asli dan laut kosmik telah menerima berita tersebut. Aliansi manusia Hongmeng di alam semesta asli menawarkan hadiah mahal untuk satu set suku cadang helm yang berharga. Harta karun domain puncak, ditambah harta jiwa puncak. Sungguh sikap yang luar biasa. Tampaknya harta karun di tangan manusia Hongmeng pasti merupakan harta paling kuat dalam keadaan utuh. Dan itu juga merupakan satu set pelindung harta karun yang paling kuat. Omong kosong, kalau tidak, mengapa kamu membayar harga setinggi itu untuk memberi hadiah pada bagian helm? Harta karun domain puncak, ditambah harta jiwa puncak. Aku tergoda. Aku tidak bisa menolak ketulusan yang ditawarkan manusia Hongmeng. Sayangnya, aku tidak memiliki bagian helm itu. Beberapa dekade kemudian, Yun He akhirnya berhasil menembus kemacetan keempat dan menyelesaikan game ke-6000. Ruang dengan pilar batu berurat hitam. Saat ini, Yun He sudah berada di area dengan laju aliran 90.000 kali lipat. Selanjutnya, dia menghabiskan 10 tahun lagi untuk menyelesaikan game ke-6001. Setelah game ke-6000, dia akhirnya merasakan kesulitannya meningkat 10 kali lipat dan puluhan kali lipat.
Bukan tidak mungkin menyelesaikan situasi begitu saja, hanya membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi itu tidak perlu. Saat ini, dia telah mencapai batasnya saat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah penguasa alam semesta. Mari kita berhenti di sini untuk sementara waktu untuk Biro Kaisar Badak. Yunhe menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk mengalihkan fokusnya. Biro Badak akan dianggap sebagai proyek rekreasi mulai sekarang, dan tidak lagi menjadi proyek besar. Langkah selanjutnya adalah mempertajam kemauanmu dan mencapai level Void True God secepatnya, yaitu menciptakan teknik rahasia tingkat 9. Masih ada 7 hukum fusi tersisa yang perlu dipahami. Hukum fusi cahaya dan waktu telah dipahami sepenuhnya. Yunhe membuat rencana untuk masa depan. Luas 90.000 kali sudah sangat dekat dengan kehendak kehampaan tingkat dewa yang sebenarnya. Posisi ini sudah menjadi batas kehendak orang terkuat di alam semesta. Selanjutnya, sambil mempertajam keinginannya, dia menciptakan metode rahasianya sendiri dan memahami 7 hukum fusi. Logam, kayu, air, api, tanah, dan hukum fusi ruang angkasa adalah bidang studi utamanya. Genre diagram pola rahasia telah mencapai level orang terkuat di alam semesta, dan kemauan juga merupakan batas orang terkuat di alam semesta. Game Rhinoceros Emperor telah diselesaikan hingga game ke-6001, menembus kemacetan keempat. Ini telah mengumpulkan landasan yang kuat bagi Yunhe. Pemahaman, peningkatan potensi. Sekarang ketika saya mempelajari hukum peleburan 5 elemen dan ruang, saya tiba-tiba merasa sangat rileks. Ini seperti seorang siswa sekolah menengah yang kembali mempelajari topik sekolah menengah pertama. Untuk salah satu dari 8 hukum fusi, batasnya adalah penguasa alam semesta. Di bawah gedung tinggi Yunhe, saya secara alami merasa sangat santai. Saya bergerak maju dengan lancar dan sepertinya tidak ada hambatan sama sekali. Mengalir gunung-gunung yang lebat, salah satu dari 3 jadi. Sekilas, Anda dapat melihat puncak gunung yang tak berujung, gunung-gunung besar yang bergulung-guling, dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya serta keindahan air yang mengalir. Puncak gunungnya megah dan megah, dengan air terjun yang tak terhitung jumlahnya dan air mengalir turun seperti pita. Dalam situasi ini, sulit dipercaya bahwa tempat yang begitu indah dan spektakuler sebenarnya adalah salah satu dari 3 jadi. Ledakan. Di bagian luar, sesosok tubuh yang menjulang tinggi menerobos lapisan tirai air dan merunduk ke udara. Akhirnya keluar, sosok agung itu menoleh untuk melihat pegunungan Liuzong yang megah dan megah, merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Hahaha, aku, penguasa Brahma, akhirnya keluar. Raksasa yang menjulang tinggi dengan tubuh setinggi 100.000 km itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki kepala botak dengan garis misterius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, dan ada pola api yang menyala di dahinya. Tubuhnya ditutupi lapisan baju besi mirip batu hitam dan memiliki 4 lengan. Terlihat seperti manusia, namun tubuh bagian bawahnya memiliki 2 kuku dan cakar yang tebal. Penguasa Brahma adalah orang yang berkuasa di era reinkarnasi kedua. Dia adalah anggota sekte Dewa Leluhur di era reinkarnasi kedua. Terlahir sebagai kehidupan yang unik dan istimewa, dengan tingkat genetik lebih dari 9.000 kali, ia adalah penguasa alam semesta yang kuat, hampir tidak memiliki kekuatan tingkat kelima, dan cukup terkenal di lautan alam semesta. Dewa Brahma tertawa beberapa saat sebelum dia berhenti, dan melihat ke arah kapal luar angkasa. Saat perahu makam lahir, saya terjebak di daerah berbahaya Gunung Liuzong. Saya akhirnya keluar dari masalah dan bergegas keluar. Perahu makam telah ditutup sepenuhnya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan saya ke Gunung Liuzong kali ini. Saya tidak menyangka ketika saya hendak meninggalkan Gunung Liuzong, saya sebenarnya menerima pesan dari aliansi manusia. Pengumuman hadiahnya. Haha, Dewa Brahma membalikkan tangannya, dan helm hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Saya melihat helm berwarna hitam pekat ini, sekilas tidak terlihat garang, melainkan megah dan mendominasi. Permukaannya ditutupi sisik-sisik halus berwarna hitam pekat, dan sekilas tidak mungkin dihitung berapa jumlahnya. Pada sisik hitam pekat ini, terdapat garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjuru, membentang sepanjang dan lebarnya, seperti pembuluh darah hitam, menghubungkan sisik-sisik halus yang tak berujung ini. Benang-benang udara yang kacau secara otomatis diserap oleh helm dan perlahan-lahan ditelan. Dilihat dari aura yang terpancar dari helmnya,
itu hanyalah harta karun bermutu tinggi. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendapatkannya di alam King Feng. Karena itu hanya harta karun bermutu tinggi, saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Saya pikir itu paling banyak hanya komponen dari baju besi harta karun kelas atas. Tetapi melihat bahwa itu dapat membantu memulihkan tubuh dewa dan melipat gandakan kecepatan pemulihan, saya menyimpannya di tangan saya. Tidak menyangka, itu sebenarnya salah satu komponen dari baju sirah arcana tertinggi. Hongmeng umat manusia, untuk itu, sebenarnya bersedia membayar untuk harta karun domain tertinggi dan harta jiwa tertinggi. Tak perlu dikatakan, itu harus menjadi komponen harta paling kuat yang bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu. Jika tidak, kecuali umat manusia Hongmeng gila, mereka akan membayar harga tinggi untuk menawarkan hadiah. Anda tahu, sebuah hadiah ditawarkan secara publik ke seluruh lautan kosmik. Jika seseorang benar-benar mengambil harta itu untuk mendapatkan hadiah tersebut, manusia Hongmeng harus memenuhi janjinya dan membuat kesepakatan dengannya. Jika tidak, jika manusia Hongmeng melanggar kontrak atau curang, ia akan dibenci oleh semua kekuatan. Tidak akan ada lagi kredibilitas sama sekali. Kekuatan besar manapun, selama mereka menawarkan hadiah secara terbuka, biasanya pada akhirnya akan menepati janjinya. Tidak ada kekuatan yang akan dengan mudah menyerahkan kredibilitas klannya sendiri demi nilai harta karun domain puncak dan harta jiwa puncak. Reputasi sangat penting bagi setiap kekuatan. Tentu saja, ada pengecualian. Misalnya, jika manfaatnya begitu besar sehingga Anda lebih memilih melepaskan kredibilitas Anda, maka itu berbeda. Apakah kamu ingin bertukar dengan manusia Hongmeng? Tentu. Dewa Brahma menatap helm hitam pekat di tangannya, tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimanapun juga, meskipun kamu adalah komponen dari harta yang paling kuat, di tanganku, kamu hanyalah harta karun bermutu tinggi yang lebih istimewa. Persyaratan yang ditawarkan oleh aliansi manusia Hongmeng terlalu berat untuk saya tolak. Harta karun domain tertinggi, dan harta jiwa tertinggi. Dewa Brahma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika saya bisa mendapatkan dua harta karun ini, terutama harta karun domain puncak, itu akan sangat membantu saya. Kamu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersamaku, membantuku memulihkan tubuh dewaku. Tidak ada pujian selain kerja keras. Di tanganku, kamu tidak akan banyak membantuku. Jadi, aku akan membiarkanmu kembali dan bersatu kembali dengan bagian lain, menjadikanmu harta yang paling kuat. Haha, Dewa Brahma tertawa keras, benar. Saya sudah lama tidak ke pesawat luar angkasa. Saya sangat merindukannya. Dia mengambil langkah ke depan dan sosoknya menghilang ke udara. Pesawat luar angkasa, pilar batu bermotif hitam No. 8. Aku datang. Waktu berlalu cepat. Penerus Duan Donghe telah lahir. Tidak mengherankan, Luo Feng menjadi Duan Donghe ke-193. Pewaris lainnya jatuh secara diam-diam dan seketika. Semua kekuatan besar segera mengetahui bahwa satu-satunya pewaris telah dipilih. Hanya saja mereka belum berani memastikan siapa pelakunya. Tentu saja nenek moyang alam semesta kedua tempat suci tersebut harus mengetahui bahwa Duan Donghe yang baru kemungkinan besar adalah galaksi manusia. Namun mereka tidak membuat pengumuman apapun. Ketika kekuatan-kekuatan besar di lautan alam semesta meragukan dan berspekulasi, bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui siapa pewarisnya. Luo Feng tetap tenang di perahu makam, mempelajari banyak pengetahuan. Dia tidak dapat membaca pesan dan pengetahuan yang melebihi orang terkuat di alam semesta, yaitu pesan dan pengetahuan tingkat dewa sejati kekosongan. Bahkan jika dia membacanya dengan paksa, dia tidak dapat mengingatnya. Tapi dia bisa membaca pengetahuan di bawah level Void True God sesuka hati. Di ruang warisan, benar-benar aman. Terlebih lagi, ruang pusaka ada di dalam perahu makam. Setelah perahu makam ditutup, tidak ada yang bisa menembus lautan seluruh alam semesta. Terlebih lagi, menerobos masuk berarti mencari kematian. Meskipun perahu makam tidak dapat menyerang secara eksternal, bagian dalamnya telah dimodifikasi oleh Duan Donghe dan memiliki banyak metode yang mengerikan, bahkan orang terkuat di alam semesta pun mencari kematian jika dia memasukinya. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang keabadian, penguasa alam semesta, yang terkuat di alam semesta, terobosan di setiap level, dan bahkan bagaimana untuk terus maju di level tersebut. Terkuat di alam semesta, Del.
Bahkan orang terkuat di alam semesta pun tidak tahu sebanyak Luo Feng. Karena pada peradaban kuno yaitu benua asal, analisis ini sangat jelas. Dan pengetahuan ini, dalam warisan silsilah Duandong He, adalah pengetahuan paling umum dan periferal yang tercatat di batu memori. Ia tidak memiliki nilai kerahasiaan sama sekali, dan Luo Feng dapat mengajarkannya sesuka hati. Meskipun Luo Feng hanyalah penguasa alam semesta saat ini, dia memenuhi syarat untuk menunjukkan penguasa alam semesta, dan bahkan orang terkuat di alam semesta. Lagi pula, orang-orang terkuat di alam semesta semuanya adalah orang buta yang menyeberangi sungai. Bahkan jika mereka menerobos, mereka semua bingung dan tidak dapat menjelaskan alasannya. Bagaimanapun, pengalaman para pendahulu terlalu langka dan tidak mungkin melakukan penelitian sistematis. Tahun demi tahun telah berlalu, dan sudah 1000 tahun dalam sekejap mata. Ruang dengan pilar batu berurat hitam. Di tepinya, kabut tak berujung memenuhi udara. Suara mendesing. Sosok agung berubah menjadi cahaya pelangi hitam dan memasuki ruang pilar batu bermotif hitam. Ruang pilar batu berpola hitam telah tiba. Penguasa Brahma melihat ke kejauhan. Di depannya ada pilar batu besar bermotif hitam yang membentang tanpa henti hingga ujung pandangannya. Saya telah bepergian selama hampir 1000 tahun, dan akhirnya saya di sini. Pilar batu berbutir hitam nomor 8. Dewa Brahma segera mengetahui di mana sasarannya. Suara mendesing. Setelah sedikit perubahan arah, dia berubah menjadi cahaya pelangi hitam dan terbang menuju pilar batu berpola hitam nomor 8 sambil mempertahankan kecepatan cahaya 100 kali lipat. Hukum fusi ruang 5 elemen, berhasil dipahami. Di singgasana hitam, Yun He, yang tubuh dewanya setinggi 1 juta kilometer, membuka matanya dan menunjukkan senyuman di bibirnya. 1000 tahun, 90.000 kali kecepatan waktu. 90 juta tahun. Akhirnya, hukum fusi ruang 5 elemen dipahami sepenuhnya. Selanjutnya, hanya tersisa 2 hukum fusi waktu angin dan waktu guntur. Bahkan teknik rahasia tingkat 8, dia menciptakan sebuah gerakan. Lagi pula, dengan latar belakang dan pemahaman hukumnya yang tinggi, tidaklah sulit untuk menciptakan teknik rahasia tingkat 8. Saya telah sepenuhnya beradaptasi dengan dampak kemauan di sini. Saya merasa tekanannya tidak terlalu kuat. Haruskah saya berusaha sekuat tenaga untuk memengaruhi aliran waktu 100.000 kali lebih cepat dan memengaruhi kehendak kehampaan tingkat dewa yang sebenarnya? Lebih baik menunggu lebih lama lagi. Kami tidak yakin sekarang. Jalan rahasia Yun He. Tiba-tiba, armor pemakan sisik di tubuhnya mulai bergetar. Dan seiring berjalannya waktu, getaran ini menjadi semakin hebat, bahkan mencapai tingkat kegilaan. Mata Yun He tiba-tiba berbinar. Bagian terakhir dari armor pemakan skala. Dia menoleh dan melihat ke arah tertentu, arah yang dipandu oleh getaran armor pemakan sisik miliknya. Di sana, rasa panggilan yang kuat mulai muncul. Sangat bersemangat, seperti anak hilang yang akhirnya menemukan arah pulang. Yun He dapat dengan jelas merasakan bahwa ada bagian terakhir dari Scale Eating Armor, helm. Itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Hahaha, Yun He tertawa dan berdiri, melambaikan tangannya untuk menyingkirkan tahta hitam. Suara mendesing. Dia bergerak dan berubah menjadi cahaya pelangi hitam, dengan cepat bergegas menuju ruang di luar pilar batu berbutir hitam untuk menyambut kembalinya komponen terakhir. Armor level berapa yang merupakan armor pemakan skala lengkap? Tingkat tertinggi dari Dewa Sejati Kekosongan. Atau tingkat Dewa Sejati yang abadi. Yun He bahkan sedikit tidak sabar, ingin mendapatkan suku cadang helm tersebut secepatnya. Armor pemakan skala saat ini sudah menjadi level terbaik di antara armor level Dewa Sejati, karena kumpulan armor Arcana umumnya merupakan level terbaik di antara level yang sama. Terlebih lagi, armor pemakan skala. Dewa Brahma yang bergegas menuju pilar batu bermotif hitam nomor 8, berhenti sejenak dan mengeluarkan helm hitam pekat. Berdengung, helm hitam gelap itu bergetar hebat saat ini. Jika penguasa Brahma tidak memegangnya erat-erat, helm itu pasti sudah terbang sejak lama. Sungguh panggilan yang kuat, itu memang harta karun yang paling kuat. Dewa Brahma menghela nafas. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa lega. Untungnya tidak ada kecelakaan. Helm hitam pekat ini tidak diragukan lagi adalah helm yang diberikan hadiah oleh manusia Hongmeng. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada apa yang terjadi.
Penguasa Brahma sedikit khawatir sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak 100% yakin bahwa helm di tangannya pasti yang dicari oleh aliansi manusia. Nah, itu sudah pasti. Helm hitam pekat ini bergetar seperti ini, apa yang mungkin salah? Ada orang kuat dari Hong Meng yang mendekatiku. Melalui pengertian pemanggilan, penguasa Brahma dapat dengan jelas mengetahui bahwa sumber pemanggilan lain juga mengalir ke arahnya. Siapa yang akan datang? Apakah itu penguasa kota kekacauan, atau penguasa Penggong? Atau penguasa gua campuran yang dirumorkan? Atau pendiri kapak raksasa? Kata Dewa Brahma lembut, dan pada saat yang sama, dia diam-diam waspada. Dia tidak takut pada penguasa kota kekacauan, penguasa Penggong, dan penguasa gua meringkuk, tetapi jika pendiri kapak raksasa datang, maka dia harus lebih berhati-hati. Masuk akal jika dengan status pendiri Giant Axe, kemungkinan seseorang memanfaatkan orang lain tidaklah tinggi, namun dalam segala hal, takutlah akan kemungkinan tersebut. Di saat yang sama, Dewa Brahma juga sedikit bersemangat dan menantikannya. Puncak dari harta karun domain terbaik. Harta karun jiwa tertinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua lampu pelangi hitam itu dengan cepat mendekat satu sama lain, dan akhirnya berhenti ketika jaraknya puluhan juta kilometer. Cahaya pelangi hitam berubah menjadi sosok manusia dengan tubuh Dewa Agung setinggi 1 juta kilometer dan baju besi hitam di tubuhnya bergetar hebat. Cahaya pelangi hitam lainnya berubah menjadi tubuh dewa setinggi 100.000 kilometer, dengan 4 lengan, sepasang kuku tebal di tubuh bagian bawah, kepala botak, dan sosok yang tampak persis seperti manusia. Tuan Gua Hun. Dewa Brahma mengangguk. Tuan Brahma. Yunhe mengangguk ringan. Bas-bas. Armor pemakan sisik itu bergetar hebat. Berdengung-berdengung. Di sisi lain, helm hitam gelap yang dipegang di tangan Dewa Brahma juga bergetar hebat sebagai respons, seolah mencoba melepaskan diri dari kendali Dewa Brahma. Mata Yunhe tertuju pada helm hitam gelap, dengan ekspresi terkejut yang tak terselubung di matanya. Akhirnya menemukanmu, bagian terakhir dari Scale Eating Armor. Penguasa Brahma memandangi baju besi hitam pekat di tubuh Yunhe, dengan sedikit rasa iri di matanya, dan menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa baju besi manusia Hong Meng yang paling kuat dan berharga sebenarnya dikenakan olehmu, penguasa Gua Hum. Yunhe tersenyum, membalikkan tangannya, mengambil 2 harta karun, dan melambaikan tangannya. Dua aliran cahaya melintasi ruang dan waktu, melayang tidak jauh di hadapan Dewa Brahma. Itu adalah bola api hijau yang menyala, dan waktu serta ruang di sekitarnya terbakar dan terdistorsi. Itu adalah puncak dari domain alam yang paling berharga, domain api hijau. Manik 9 warna yang memancarkan kecemerlangan berkabut. Ini diperoleh dengan imbalan benda langka dan pendiri alam semesta hitam. Mata Dewa Brahma berbinar-binar. Melihat kedua harta karun ini, mau tak mau dia ingin meraih dan mengambilnya. Tuan Brahma, Yunhe mengingatkan dengan lembut, bisakah kamu melepaskannya? Hahaha, tentu saja. Cengkeraman Dewa Brahma pada helm hitam gelap itu tiba-tiba mengendur. Di saat yang sama, dia juga mengambil kembali tanda kehidupan yang tercetak di helm hitam pekat itu. Hua, helm hitam gelap itu langsung hancur dan berubah menjadi sisik halus yang tak terhitung jumlahnya. Memanggil. Sisik-sisik halus yang tak berujung ini bergegas menuju Yunhe dengan tidak sabar. Seperti ribuan sungai yang mengalir kembali, mereka dengan gila-gilaan bergabung ke dalam armor pemakan skala. Pada saat ini, Dewa Brahma juga dengan cepat mengambil kedua harta di tangannya, mencapnya dengan tanda kehidupan, dan berhasil memurnikannya. Harta karun domain tertinggi, domain api hijau. Harta karun jiwa tertinggi, Meng Chaisu. Yunhe mengangguk ringan, menyapa, lalu berbalik dan berubah menjadi cahaya pelangi hitam dan segera pergi. Suara mendesing. Dewa Brahma pun berbalik dan segera terbang ke arah lain. Semua orang sangat puas dengan transaksi ini dan semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pilar batu berbutir hitam nomor 8. 50.000 kali luas laju aliran waktu. Yunhe dengan cepat mendarat di atas batu besar. Ledakan. Tubuh ilahinya berkembang pesat, mencapai ketinggian hampir 1 miliar kilometer dalam sekejap. Ini adalah ketinggian sebenarnya dari tubuh ketuhanannya. Ini seperti raksasa prasejarah, berdiri di atas batu besar. Armor hitam gelap di tubuhnya, sisik halus itu bergetar hebat. Di atasnya,
Garis rahasia padat seperti pembuluh darah hitam mengalir melaluinya, terus mengalir, dan terhubung secara seri satu sama lain. Gemuruh, aura yang kuat terpancar, dan waktu serta ruang yang sangat stabil di sekitarnya terdistorsi dan bergetar. Hua, energi yang terlihat dengan mata telanjang, kapal luar angkasa menyerap energi yang diubah dari aliran udara kacau di laut kosmik eksternal. Pada saat ini, ia diserap satu demi satu, diintegrasikan ke dalam baju besi pemakan skala, dan ditelan. Emas, biru, hijau, ungu, hitam. Pita energi dengan berbagai warna, seperti aliran energi, mengalir di sekitar tubuh Dewa Agung Yunhe, dan kemudian terjun ke dalam baju besi pemakan skala. Saat menyentuh baju besi pemakan sisik, itu seperti air yang menyentuh dasar sungai yang kering dan tertelan seluruhnya. Saya melihat pola rahasia hitam pekat di seluruh permukaan armor pemakan skala mulai memancarkan jejak cahaya, dan aura mulai berubah samar-samar, menjadi semakin kuat dan menakutkan. Ini hanya di permukaan, dan perubahan yang mengejutkan telah terjadi secara internal. Sebagai ahli armor pemakan skala, Yunhe pasti bisa merasakan perubahan ini dengan jelas. Armor pemakan skala terdiri dari sisik halus hitam tua yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat presisi bahkan jika ukurannya menjadi beberapa tahun cahaya atau lebih dari 10 tahun cahaya, itu adalah hal yang mudah. Pada saat ini, di dalam armor pemakan sisik halus yang tak terhitung jumlahnya sedang mengalami transformasi setelah menyerap energi. Ini seperti mesin yang berkarat dan terkorosi, dan bagian-bagian presisi di dalamnya berubah menjadi keadaan yang benar-benar baru. Aku tidak menyangka kalau armor pemakan sisik itu awalnya memiliki luka tersembunyi, tapi sekarang dia memperbaiki dirinya sendiri. Armor pemakan sisik di masa lalu masih utuh ketika masih utuh. Namun belakangan entah apa yang terjadi, terpaksa dipisahkan menjadi beberapa bagian, dan bagian dalamnya rusak. Dan selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, bagian-bagian ini telah tersebar, mengembara ke tempat-tempat yang tidak diketahui, dan mengalami penyiksaan lingkungan yang mengerikan dalam perjalanannya. Meskipun permukaannya terlihat utuh, nyatanya terdapat banyak kerusakan internal, dan kekuatannya sangat parah berkurang. Pada saat ini, banyak bagian dari armor pemakan skala berkumpul untuk membentuk satu kesatuan lagi, dan banyak pola rahasia di dalamnya dihubungkan secara seri, menjadi keadaan yang lengkap. Armor pemakan skala dalam keadaan lengkap, dengan pola rahasia internalnya, juga telah memulai proses perbaikan diri. Ini seperti mesin berkarat dan membusuk yang memasuki kondisi perbaikan. Hua, aliran energi yang tak ada habisnya diserap dan kemudian dimakan. Sayang sekali energi di dalam kapal luar angkasa diubah dan bukan aliran udara murni yang kacau dari luar. Jika tidak, efek pemulihan akan lebih baik dan kecepatannya akan lebih cepat. Yunhe sedikit menyesal. Sekarang dia berada di dalam pesawat luar angkasa, dibutuhkan ratusan atau hampir 1000 tahun untuk mencapai laut luar angkasa. Berbagai energi di dalam kapal luar angkasa diubah dari kapal luar angkasa setelah menelan aliran udara yang kacau. Bukan berarti energi semacam ini buruk, tapi kecepatan dan efek pemulihannya pasti tidak sebaik aliran udara yang kacau. Ini seperti perbedaan antara minyak mentah dan 92, 95, dan 98. Seiring berjalannya waktu, aura yang dipancarkan oleh armor pemakan skala semakin kuat, dan perbaikan kerusakan gelap internal juga terus berlanjut. Garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya terhubung secara seri satu sama lain, seperti pembuluh darah yang mengalir. 30% telah dipulihkan. 40% telah dipulihkan. Telah pulih 50%. Yunhe menunggu dalam diam dan berharap. Pada saat ini, 50% dari armor pemakan skala telah dipulihkan, dan aura yang dipancarkannya telah mencapai level armor level Void True God. Apa yang terjadi setelah kita kembali ke periode kemenangan 100%? 3 tahun kemudian, armor pemakan skala telah dipulihkan hingga 90%. Momentum yang dipancarkan telah mencapai batas level Void True God. Oke. Yunhe menjadi semakin bersemangat. Armor pemakan sisik itu tidak mengecewakanku. Belum lagi hanya membayar harga domain King Huo dan Meng Chaizu, sebesar apapun harganya, dia tidak akan ragu. 93%, 94%, 98%. Segera, tubuh ilahi Yunhe tingginya 1 miliar kilometer, berdiri di atas batu raksasa. Baju besi hitam gelap di tubuhnya memancarkan aura menakutkan,
memancar dalam jarak beberapa tahun cahaya, menyebabkan ruang dan waktu terdistorsi dan bergetar, seperti riak di air. Akhirnya, hampir 1 tahun telah berlalu. Armor pemakan sisik telah sepenuhnya dikembalikan ke kondisi utuhnya. Gemuruh, aura kuat terpancar, dan waktu serta ruang bergulung seperti gelombang air, melewati lapisan, memancar ke area sekitar hampir 10 tahun cahaya, seperti alam absolut. Oke, sangat kuat. Yunhe mengepalkan tangannya. K. Retakan halus muncul di sekitar kepalan tangan. Apakah batasnya sudah tercapai? Yunhe mengangkat alisnya. Ledakan. Dia langsung membakar tubuh dewanya dan menjadi gila untuk menggerakkan armor pemakan skala tersebut. Ledakan. Klik, klik, klik. Ruang dan waktu di sekitarnya sepertinya mengeluarkan suara yang luar biasa, seperti pecahan kaca yang dipukul dengan keras, dengan retakan seperti jaring laba-laba di sekujurnya. Saya tidak percaya. Tidak, kita sudah mencapai batas kita. Bahkan jika tubuh dewa dibakar, itu hanya dapat menggerakkan pola rahasia tingkat pertama paling banyak, dan tingkat kedua tidak dapat digerakkan sama sekali. Yunhe mengertakkan gigi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk terus menjalankan pola rahasia kedua. Armor pemakan sisik dalam keadaan lengkap dan utuh pastinya telah melampaui level dewa sejati kekosongan. Masih memiliki pola 3 rahasia. 3 pola rahasia di kedua lengan memperkuat serangan. Pertahanan juga merupakan pola 3 rahasia. Ini adalah pola rahasia yang benar-benar lengkap dari Scale Eating Armor, yang jauh lebih misterius dari sebelumnya. Pola rahasia serangan dan pertahanan pertama, yang telah dipahami sepenuhnya oleh Yunhe sambil menunggu armor pemakan skala diperbaiki, adalah pola rahasia level dewa sejati. Adapun pola rahasia kedua, meskipun Yunhe belum sepenuhnya memahaminya, dia hampir tidak dapat memahaminya dan hampir tidak dapat mengendarainya. Hal terpenting untuk menggerakkan armor pemakan skala adalah tingkat kekuatan suci, dan persyaratan untuk memahami pola rahasia tidaklah tinggi. Namun, karena tingkat, kekuatan, dan kualitas kekuatan suci Yunhe sendiri tidak mencukupi, bahkan jika dia membakar tubuh dewanya, kekuatan sucinya yang tak ada habisnya akan seperti sapi lumpur yang tenggelam di laut, dan dia tidak akan bisa mengemudi dengan paksa, tingkat kedua. Pada saat ini, setelah ledakan awal, momentum kuat dan menakutkan dari armor pemakan skala itu perlahan menyatu, dan momentum yang dipancarkannya sekarang hanya pada tingkat dewa sejati. Set armor tingkat dewa sejati adalah level terbaik di antara armor tingkat dewa sejati. Serangan lengan ganda dari armor pemakan skala meningkatkan kekuatan 1 tingkat. Dalam hal pertahanan, batas daya tahannya 1 tingkat lebih kuat dari True God Armor biasa. Batas daya tahannya setengah level lebih tinggi dari set Arcana Armor tingkat dewa sejati. Armor harta karun tingkat dewa biasa umumnya tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan kekuatan serangan tingkat 9, dan berada di luar batas daya tahannya. Ia hanya bisa dilemahkan hingga 1/1000, atau bahkan 1%, atau bahkan lebih rendah. Adapun kumpulan baju besi harta karun tingkat dewa sejati, umumnya termasuk dalam tingkat teratas dari tingkat dewa sejati. Batas ketahanannya sedikit lebih tinggi setengah tingkat. Armor pemakan skala membutuhkan 10 tingkat kekuatan serangan untuk melebihi batas ketahanannya. Selain itu, armor pemakan skala juga dapat meningkatkan kecepatan pemulihan master hingga 100 kali lipat. Semakin besar tubuh dewa, berkah ini akan semakin dilebih-lebihkan. Selama pertempuran, itu adalah jenis keberadaan yang bau, keras, dan tidak ada duanya. Bahkan dalam menghadapi serangan teratas tingkat 10, setelah dilawan oleh harta karun serangan dan dilemahkan 1 tingkat, tidak ada ancaman selama armor itu sendiri tidak digunakan untuk melawan banyak ancaman pada tingkat dewa sejati. Dan, armor pemakan skala yang sebelumnya rusak, ketika kekuatan ilahi menstimulasi pola rahasia, mengalir kemana-mana dan hasilnya setengah dengan setengah usaha. Pada saat ini, armor pemakan skala yang utuh dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika pola rahasia diaktifkan oleh kekuatan suci. Dengan berkah dari pola rahasia, ia mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan suci. Ini juga secara tidak terlihat menghemat konsumsi kekuatan suci dan meningkatkan ketahanan tempur. Gunakan kekuatan ilahi yang paling kecil untuk mengerahkan kekuatan yang paling besar. Penemuan ini juga mengejutkan De Yunhe. Hahaha, dia tidak bisa menahan tawanya. Ibarat sebuah mesin, jika sudah aus, kinerja hanya 1/10 atau 2/10, dan juga mengkonsumsi bahan bakar.
Dan periode puncak adalah performa terbaik. Meskipun tubuh Dewa Yunhe sangat besar, dia mungkin tidak terlalu peduli dengan konsumsi kekuatan suci, tapi siapa yang tidak menyukai armor pemakan skala yang bisa memiliki performa lebih baik. Tahun-tahun berikutnya, Yunhe terus mengabdikan dirinya pada pemahaman akhir tentang hukum fusi waktu angin dan waktu guntur. Sambil mengasah kemauan, Anda juga memahami aturannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 2.600 tahun telah berlalu sejak perahu makam ditutup sepenuhnya. Dan Yunhe juga telah sepenuhnya memahami dua hukum fusi terakhir yaitu waktu angin dan waktu guntur. Sejauh ini, 10 hukum asli dan 8 hukum fusi telah dipahami sepenuhnya. Jika ingin maju, ada 10 prinsip fusi sumber. Dan Yunhe saat ini hanya mencoba melakukan penelitian. Dan 10 asal-usulnya tidak terintegrasi sejak awal. Sebaliknya, kita mulai dengan hukum fusi 3 sistem yaitu ruang, waktu dan cahaya. Kemajuannya lambat dan dia tidak terburu-buru. Lebih banyak pemikiran ditempatkan pada penciptaan metode rahasia tingkat ke-9. Hal lainnya adalah mempertajam kemauan Anda. Saat ini, dia sudah berada di area 98.000 kali laju aliran waktu. Semakin dekat seseorang dengan kehendak kehampaan tingkat dewa yang sebenarnya, dan semakin dekat seseorang dengan batasnya, semakin lambat kecepatan peningkatannya. Yunhe telah lama berada di area 98.000 kali, dan telah beradaptasi dan terakumulasi. Tunggu saja saat kritis terakhir dan kemudian tembus ambang batas terakhir dalam satu gerakan. Alam semesta virtual, ruang bidang independen dari pendiri Giant Axe. Dikelilingi oleh langit berbintang gelap tak berujung, titik-titik cahaya bintang menjulang. Di depan kuil sederhana yang ditangguhkan, penguasa kota kekacauan, penguasa gua kekacauan, dan pendiri kapak raksasa duduk saling berhadapan. Luo Feng telah menjadi pewaris begitu lama. Setelah mengirimi kami email, dia tidak pernah muncul lagi. Dalam hal persahabatan, penguasa kota Chaos dan pendiri Great Axe memiliki hubungan yang sangat dekat. Pada awalnya, leluhur asli menunjukkan penguasa kota kekacauan dan juga menunjukkan pendiri kapak raksasa. Penguasa kota Chaos relatif patuh, dia selalu mematuhi ajaran leluhur asli dan merupakan murid agung dari leluhur asli. Berbeda dengan pendiri Giant Axe, ia lebih sulit diatur dan mandiri, serta sering suka berkeliaran di luar. Nenek moyang asli dan Giant Axe bahkan tidak memiliki status master dan magang formal. Namun tidak ada keraguan bahwa Chaos City Lord dan Giant Axe adalah dua murid paling awal dari leluhur asli. Yang satu adalah murid tertua, dan yang lainnya adalah murid yang tidak menyandang gelar guru dan murid, tetapi sebenarnya adalah guru dan murid. Kapak raksasa itu seperti saudara, apalagi setelah nenek moyang aslinya ditindas. Seluruh umat manusia didukung oleh mereka berdua. Seiring waktu, keduanya secara alami mengembangkan persahabatan yang mendalam dan sering berdiskusi bersama. Adapun Yunhe, meskipun ia junior, namun karena kekuatannya yang kuat, ia saat ini menjadi orang terkuat di umat manusia kecuali kapak raksasa. Oleh karena itu, peristiwa besar umat manusia saat ini dapat dikatakan ditentukan oleh penguasa kota kekacauan, penguasa gua kekacauan, dan kapak raksasa. Meski pada dasarnya Yunhe tidak suka ikut campur, namun jika ada yang perlu dibicarakan, Juax suka mengajak Yunhe bersamanya. Haha, kamu benar-benar mengkhawatirkan muridmu yang berharga. Juax tertawa. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Chaos City Lord menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu tentang peradaban kuno? Siapa yang tahu jika Duan Donghe punya niat lain? Lalu kenapa kamu tidak bertanya langsung pada Luo Feng? Kata Juax. Saya khawatir akan mengganggu dia dalam menerima warisan. Penguasa kota Chaos sedikit mengernyit. Luo Feng adalah murid yang relatif out of the box, tidak bebas dari rasa khawatir seperti Yunhe. Tapi meskipun Luo Feng selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat banyak keuntungan. Adapun Yunhe, meskipun dia tampak lebih rendah dari Luo Feng dalam hal peluang, menemukan kapak yang paling kuat dan berharga untuk kapak raksasa saja sudah cukup. Apalagi Yunhe memiliki kepribadian yang tenang, biasanya diam di satu tempat tanpa bergerak dalam waktu lama dan jarang menimbulkan masalah. Pada titik ini, Yunhe telah menjadi orang terkuat di alam semesta, makhluk yang dapat menantang Dewa Bintang dalam satu pertarungan tanpa tertinggal. Yunhe dan Luo Feng sama-sama merupakan kebanggaan terbesar penguasa kota kekacauan. Sejujurnya, dia sekarang seperti Versailles kecil.
Jika dia mengatakan bahwa dia adalah guru terbaik di seluruh alam semesta, siapa yang berani membantahnya? Tentu saja, kecuali nenek moyang aslinya. Juaks memandang Yunhe. Hundong, apakah kamu sudah menghubungi Luo Feng selama beberapa tahun ini? Penguasa kota kekacauan juga menoleh. Yunhe menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak berani mengganggunya. Apa yang kamu khawatirkan? Luo Feng memiliki beberapa klon. Saat menerima warisan, bukankah cukup bagi salah satu klon untuk memasuki alam semesta virtual hanya dengan sedikit kesadaran? Juaks menggelengkan kepalanya, jika kamu khawatir, aku akan menemukannya. Giant Axe baru saja mengirim email ke Luo Feng. Segera, di depan kuil yang sunyi, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Luo Feng lah yang mengenakan jubah putih sederhana. Karena dia terbiasa memakai baju besi perak, dan karena sayap pembunuh Wu, Luo Feng secara alami lebih menyukai perak dan putih. Luo, pendiri kapak raksasa baru saja berbicara, tapi tiba-tiba dia mengerutkan kening dan menatap Luo Feng dengan hati-hati. Penguasa kota kekacauan memiliki pikiran yang lebih peka. Dia juga sedikit terkejut. Saya melihat seluruh temperamen Luo Feng telah mengalami perubahan yang jelas. Bagaimana keadaan pikiran mereka bertiga? Sekilas semua orang tahu bahwa Luo Feng di depan mereka telah berubah terlalu banyak. Itu adalah semacam temperamen yang terpancar dari tulang. Misalnya, jika beberapa orang lebih sering bertengkar, temperamen mereka akan menjadi lebih tegas dan galak, atau mereka akan menimbulkan perasaan agresif. Dan beberapa orang yang banyak membaca tentu saja akan memiliki sifat kutu buku. Ini adalah temperamen yang tidak berwujud. Pengalaman yang berbeda akan menyebabkan perubahan pada temperamen seseorang. Ketika Luo Feng menyerap pengetahuan dasar seluruh peradaban kuno, visi dan wilayahnya sendiri mengalami perubahan yang mengejutkan. Jauh lebih unggul dari banyak orang terkuat di alam semesta, dia pasti bisa menjadi guru bagi beberapa orang terkuat di alam semesta, memberi mereka bimbingan. Mentalitas dan kepercayaan diri seperti ini juga secara tidak langsung mempengaruhi temperamen Luo Feng. Di dalam perahu makam, ruang warisan pada dasarnya mirip dengan alam semesta kecil, terbagi menjadi banyak ruang independen. Ada sesuatu seperti perpustakaan super, di mana terdapat batu memori yang sangat besar dan berisi informasi dalam jumlah besar. Hampir semua pengetahuan paling dasar tentang peradaban kuno dan sebagainya tercatat di dalamnya. Dan masih banyak lagi pengalaman berharga yang mengarah langsung ke puncak tertinggi, termasuk pengalaman mendobrak Sungai Timur pada generasi yang lalu, serta tak terhitung banyaknya informasi berharga yang telah mereka kumpulkan. Ada ruang yang didedikasikan untuk pertarungan uji coba. Itu adalah ruang virtual kecil dengan lawan di dalamnya, dengan total 282 lawan yang dapat dipilih. Di antaranya adalah Duandonghe di masa dinasti lalu, yang bisa dijadikan lawan. Kesadaran memasuki ruang virtual dan bisa bertarung dengannya. Lawan virtual tersebut semuanya dapat menampilkan kekuatan negara adidaya tersebut pada level yang berbeda. Yang paling kuat di antara mereka secara alami adalah leluhur generasi ketiga terkuat Duandonghe, Raja Suci Duandonghe Jue Asteris. Ada juga tempat serupa yang didedikasikan untuk menciptakan rahasia. Ada tempat khusus untuk mengolah senjata Anda sendiri. Ada tempat yang didedikasikan untuk meditasi, di mana aliran waktu semakin cepat. Ada yang khusus. Singkatnya, seluruh ruang warisan adalah tempat di mana Duandonghe terus diisi ulang oleh setiap generasi, menyempurnakannya secara ekstrim, dan membina pewaris. Dengan kondisi yang sangat mewah seperti itu, sangat kecil kemungkinannya dia tidak akan menjadi orang yang super kuat tanpa melintasi East River secara turun-temurun. Ini adalah dasar dari peradaban kuno. Selain silsilah Sungai Duandong, persyaratan penerus dinasti masa lalu sangat ketat, dan mereka yang dapat dipilih semuanya adalah yang terbaik. Bakat, ketekunan, potensi, pemahaman, dan banyak aspek lainnya yang benar-benar terbaik. Bahkan jika tidak ada warisan, orang yang tiada taranya akan memiliki prestasi besar di masa depan. Tapi begitu Anda mendapat bantuan ruang warisan ini, Anda akan menjadi lebih kuat selama Anda tidak mati di tengah jalan, pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Di Laut Semesta, beberapa warisan yang mengakibatkan pertempuran berdarah, seperti apa yang disebut metode serangan gabungan klan Mata Dewa, hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan umum dalam warisan Duandonghe. Segala jenis pengetahuan, serangan jiwa, ilusi, pemurnian harta karun, mesin manufaktur, .dll,
jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Luo Feng memperoleh warisan Duandonghe, yang setara dengan menguasai fondasi peradaban kuno dan kuat. Sedangkan untuk silsilah Duandonghe, fondasi dan informasi yang terkandung dalam ratusan juta batu kenangan ini semuanya merupakan pengetahuan sepele dan biasa yang dapat diwariskan kepada Duandonghe dari generasi ke generasi. Pengetahuan adalah kekuatan. Pengalaman orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, konsep sekolah budidaya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diciptakan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Ini adalah pengetahuan dasar yang paling mendasar. Setelah Luo Feng menjadi Duandonghe yang baru, dia juga melakukan apa yang hampir dilakukan semua Duandonghe sebelumnya, yaitu menuliskan semua pengetahuan di batu memori. Mungkin jika dia tidak mengikuti sekolah-sekolah itu, dia bisa belajar dengan analogi, yang juga akan berguna untuk budidayanya sendiri dan membangun landasan. Atau ketika Anda menghadapi lawan bergenre ini di masa depan dan bertarung dengan mereka, Anda juga akan dapat mengetahui detail, kekuatan, kelemahan, dari lawan tersebut. Dengan percepatan waktu 10.000 kali lipat di ruang warisan, dia telah membaca sejumlah besar pengetahuan ini. Luo Feng juga bersiap untuk membuka segala ilmu yang bisa diwariskan kepada orang lain untuk dibaca oleh Yun He, penguasa kota Chaos, dan pendiri kapak raksasa setelah kembali ke alam semesta asli. Selain warisan penting dan 3 warisan inti terpenting, garis keturunan Duandonghe tidak pernah boleh diwariskan kepada orang lain, seperti warisan biasa yang sangat besar ini. Duandonghe pada generasi yang lalu juga memenuhi syarat untuk diwariskan kepada orang lain. Seperti kata pepatah, Luo Feng memiliki jiwa puitis dan sastra. Setelah membaca banyak pengetahuan dasar tentang peradaban kuno, seluruh kepribadian Luo Feng secara alami banyak berubah. Sepertinya warisannya luar biasa. Giant Axe menoleh untuk melihat Chaos City Lord dan Yun He, dan berkata dengan emosi, saat pertama kali melihatnya, saya merasa seperti sedang melihat leluhur asli saat itu. Nenek moyang asli juga suka memakai jubah putih. Kedengarannya seperti seorang guru. Penguasa kota Chaos juga tersenyum. Yun He langsung melambai, "Nak, kenapa kamu tidak datang dan memberitahu kami tentang warisan? Mengapa kamu berpura-pura menjadi seorang sarjana?" Luo Feng berjalan ke depan sambil tersenyum, "Kapak raksasa, guru, kalian berdua, tolong jangan mengolok-olok saya." Adapun kata-kata Yun He, dia secara otomatis mengabaikannya. Akhirnya tiba gilirannya untuk berpura-pura, tapi kata-kata Yun He benar-benar merusak suasana. "Saya bisa melihatnya." Juax tertawa dan berkata, "Kamu telah memperoleh banyak hal." "Bagaimana?" Penguasa kota Chaos juga bertanya, "Bagaimana warisan ini? Bagaimana hal ini dapat membantu umat manusia kita? Mungkinkah kita manusia melampaui reinkarnasi?" Ini yang paling penting. Pendiri kapak raksasa di samping juga menantikannya. Yun He diam-diam mengerutkan bibirnya, situasinya terlalu kecil. Luo Feng mengangguk, dari tahap abadi hingga batas orang terkuat di alam semesta, semuanya ada di hatiku. Nada ini sangat keras. Setelah mendengar ini, penguasa kota kekacauan dan kapak raksasa saling memandang, dan mata mereka berbinar. Orang seperti apa Luo Feng itu dan bagaimana kepribadiannya? Pendiri kapak raksasa dan penguasa kota kekacauan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Mereka telah menyaksikan Luo Feng tumbuh dewasa, dan tentu saja tahu bahwa kata-kata Luo Feng bukannya tanpa tujuan. Dari proses pertumbuhan Luo Feng, kita dapat melihat dengan jelas kepribadian dan gaya kerja Luo Feng. Jika Luo Feng berani mengatakannya dengan percaya diri di depan umum, itu pasti benar. Semuanya ada di hatimu. Pendiri Giant Axe tertawa terbahak-bahak, semuanya. Nadanya besar, namun, saya sangat senang mendengarnya. Dari keabadian hingga yang terkuat di alam semesta. Penguasa kota Chaos tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu Qian Kesi, bagaimana cara melewati reinkarnasi? Pendiri Giant Axe dan Yun He juga menatap Luo Feng. Menembus reinkarnasi. Bahkan Juax dan Yun He merasa takut dan tidak yakin saat ini. Luo Feng sedikit terkejut. Melewati reinkarnasi. Dia benar-benar tidak tahu. Luo Feng dengan sungguh-sungguh berkata, warisan silsilah Duandonghe sangat luas. Tetapi karena pengaruh kehendak alam semesta asli, saya hanya dapat mengetahui informasi hingga batas orang terkuat di alam semesta. Lebih jauh lagi, Anda harus melalui reinkarnasi agar tidak terpengaruh oleh kehendak alam semesta yang asli. Surat wasiat asli. Kapak raksasa dan penguasa kota Chaos saling berpandangan.
Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi merekalah yang paling banyak berhubungan dengan nenek moyang asli. Setelah nenek moyang asli ditindas, mereka biasanya lebih banyak berhubungan dengan umat manusia, jadi mereka lebih banyak berhubungan dengan mereka, jadi mereka juga mendengarnya, tentang wasiat asli dari nenek moyang asli banyak sekali informasinya. Ada kursi batu di kedua sisi meja batu panjang. Mereka berempat, penguasa kota Chaos, Juax, Yunhe, dan Luo Feng, sedang duduk di sana. Tiba-tiba sesosok berjubah putih muncul di kursi seberang pendiri kapak raksasa, itulah nenek moyang aslinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.